Saya nggak pernah, bisa menggambarkan diri saya tuh menjadi orang yang atau punya sifat yang seperti apa gitu kalau udah hubungannya dengan masalah pacaran-pacaran gitu ya. Mmm, saya yang pasti nggak bisa tulis surat. Saya sama sekali sampai detik ini tuh bisa dihitung dengan, kurang dari 5 deh yang saya bisa bisa pernah tulis surat atau enggak. Nama lengkap saya tuh, Harvey Benyamin Maleholo. Waktu kecil saya dipanggil Harvey biasa, sedangkan nama sekarang ini saya hanya pakai Harvey Maleholo. Saya dilahirkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei tahun 1962. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Orang tua saya berasal dari Maluku kedua-duanya. Ibu saya bernama, Maudi Maleholo, sementara, ayah saya bernama Daniel Benjamin Maleholo, terus yang dipanggil Benny Maleholo. Saya, mengingat pada saat saya masih kecil, eee, orang tua saya khususnya ayah saya tuh punya pekerjaan, sebagai pelaut. Jadi dia banyak sekali, mmm, pergi keluar rumah atau meninggalkan kami sekeluarga dan sebagai anak, putra satu-satunya dari 3 bersaudara yang ada, saya menjadi, seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga ibu saya maupun adik-adik saya. Lalu, pengalaman saya di sekolah dasar juga, pada saat itu saya, atau keluarga kami itu belum punya kendaraan, jadi saya selalu pergi ataupun pulang sekolah memakai kendaraan umum, dalam hal ini bus. Pada saat itu saya tinggal di, Pancoran dan, kita butuh 2 kali naik bus. Jadi dari rumah jalan kaki dulu dari rumah ke Stamplat Bus, udah gitu dari Stamplat Bus itu kita harus nunggu bus yang ke Manggarai, dari Manggarai nunggu bus yang ke Lapangan Banteng. Lewat Cikini jadi kita stop di situ, demikian juga pulangnya. Kadang-kadang kalau, uang jajannya udah habis, saya pakai uang untuk busnya yang sekali jalan dari Cikini ke Manggarai sehingga akhirnya saya harus jalan dari Cikini ke Manggarainya. Baru bisa naik busnya dari Manggarai ke bus yang jurusan ke Pasar Minggu turun di Pancoran. Atau kadang-kadang kalau lagi bandel-bandel banget, uang busnya dihabisin terus numpang naik busnya, gitu. Mungkin pada saat itu karena masih kecil, jadi kondekturnya nggak berani nurunin atau mungkin pada saat itu juga kondekturnya baik-baik ya, nggak ada yang nggak ada yang suruh turun dan lain sebagainya. Orang-orang di luar seperti misalnya guru saya dan lain sebagainya itu, hampir tidak tahu bahwa saya itu bisa nyanyi. Karena setiap kali ada pelajaran kesenian di sekolah atau di SD khususnya ya, mmm, kalau kita disuruh nyanyi ke depan gitu, ke depan kelas gitu, saya nggak pernah menampakkan bahwa, memperlihatkan atau menampakkan diri saya bisa nyanyi. Jadi kalau nyanyi itu selalu saya ingat banget saya nyanyi lagu, Aku Seorang Kapiten, pengennya cepet-cepet selesai gitu. Jadi kalau nyanyi itu, "Aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang, kalau panjang aku seorang kapiten," terus lari langsung ke belakang gitu. Nggak tahu pada saat itu tuh rasanya nggak seneng kalau harus nyanyi di atas di depan gitu. Tapi pada saat saya ujian kelas 6 SD, nilai terbaik saya adalah di kesenian, khususnya di bidang nyanyi menyanyi. Karena pada saat itu saya ingat banget kita diharuskan, menyanyikan not do mi sol. Dan pada saat itu saya yang paling fast atau saya yang paling tepat, eee pengenalan nadanya sehingga saya bisa mendapatkan nilai yang baik. Dari kecil sampai sekarang tuh, eee, saya nggak pernah
bukan nggak pernah punya cita-cita, kalaupun ada cita-cita tuh saya selalu berpikiran bahwa nggak tahu apakah ini sifat baik atau sifat jelek dari saya, tapi saya merasa selalu kalau cita-cita itu diomongin suka takut nggak jadi gitu. Meskipun yang namanya juga cita-cita bisa juga nggak jadi gitu ya, tapi dari mulai saya mengetahui orang nanya selalu apa sih cita-citanya dan lain sebagainya, yang pasti saya nggak pernah punya cita-cita jadi penyanyi. Sampai dengan saya menyadari bahwa saya bisa nyanyi gitu. Tepatnya tahun 76 pada saat itu, di mana saya merasa 75 akhir, masuk tahun 76 di mana saya merasa bahwa saya bisa nyanyi dan saya bisa berprofesi di bidang nyanyi. Pada saat itulah saya ingin menjadi seorang penyanyi. Setelah saya lulus sekolah dasar, sekolah-sekolah baik SMP maupun SMA sampai dengan saya perguruan tinggi itu selalu sekolah-sekolah yang menjadi favorit gitu, yang selalu harus punya nilai yang baik untuk bisa masuk ke sekolah itu gitu, seperti SMP 1 misalnya, lalu SMA Negeri 4. Lalu dari SMA Negeri 4 saya ikut Sipenmaru, saya diterima di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya ambil jurusan Komunikasi Massa. Jadi kalau dilihat urutan-urutannya mungkin ya, saya mulai dari SD sampai dengan ke SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi itu sepertinya makin pinter kayaknya. Grafiknya seperti itu kayaknya, menurut saya ya. Mudah-mudahan begitu juga menurut orang-orang yang ataupun guru saya mungkin yang masih ada dan masih menyaksikan acara ini. Gitu. Lupa saya jatuh cinta tuh umur berapa ya. Tapi pokoknya saya ngerasa saya pacaran tuh pada saat saya SMA kayaknya. SMA kelas 3, kelas 2 atau kelas 3 gitu. Saya nggak pernah bisa menggambarkan diri saya tuh menjadi orang yang atau punya sifat yang seperti apa gitu kalau udah hubungannya dengan masalah pacaran-pacaran gitu ya. Saya yang pasti nggak bisa tulis surat. Saya sama sekali sampai detik ini tuh bisa dihitung dengan kurang dari 5 deh yang saya bisa pernah tulis surat atau nggak pernah 5 kali, lebih kurang dari 5 kali. Itu pun menurut saya surat yang maksa gitu, karena saya pada dasarnya nggak terlalu suka tulis surat dan saya juga nggak terlalu senang baca surat gitu. Jadi mungkin itu bisa dijadikan ukuran bahwa saya lebih mendingan ngomong aja gitu. Kalau saya senang sama orang atau saya jatuh cinta tuh saya lebih senang ngomong atau memperlihatkan sikap yang yang spesial gitu ya kepada orang tersebut gitu, sehingga dia bisa melihat signal-signal dari sikap itu, atau ya sekali lagi saya bilang cuma ngomong aja terus terang. Sehingga saya pada saat saya mulai pacaran yang serius itu banyak kan nonton atau makan. Saya mulai nyanyi di muka umum ya khususnya pada saat saya berumur 8 tahun. Pada saat itu saya ikut di acara di mana kakek saya, Bram Titaleh atau lebih kenal Bram Aceh, mengadakan hiburan. Tempatnya di mana saya lupa, tapi pokoknya pada saat itu saya diperkenankan menyanyi satu lagu. Lagunya lagu keroncong, saya ingat banget lagunya judulnya Lambaian Bunga. Tetapi pada saat itu mungkin saya memang saya belum merasakan bahwa saya akan berprofesi di bidang menyanyi ini. Jadi oleh karena itu saya mematok perjalanan karir saya dari tahun 75. Pada saat itu saya menjadi juara pertama bintang radio dan televisi remaja tingkat DKI dan seterusnya ke nasional pada tahun 76. Karena pada tahun 75 itu saya mulai merasakan bahwa saya bisa
berprofesi di bidang nyanyi. Jadi bukan cuma sekedar hobi, tapi udah memang benar-benar saya berkecimpung di bidang musik ini.